Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi semuanya. Kembali lagi bersama saya Fajar Ginanjar pada mata kuliah Statistika Inferensial. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang uji normalitas. Jadi kita di sini akan menggunakan satu aplikasi bernama aplikasi SPSS. Nah, di mana aplikasi SPSS ini bisa menentukan suatu data apakah data tersebut berdistribusi normal apakah tidak. Statistik ujinya nanti akan menggunakan aplikasi SPSS yang tersedia di layar ini. Nah, tampilan awal aplikasi SPSS ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Itu ada dua tipe, ada dua versi ya. Nah, ini untuk versi yang kedua. Di sini di atas ada kolom file, edit, view, data, dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini ada var kosong ya teman-teman. Nah, kemudian ada di sini di pojok kiri bawah ada variable view, ada data view. Sekarang masuk ke variable view. Nah, di sini ada name, ada type, ada width, ada decimal, ada label, ada values, dan seterusnya. Kemudian, nah di sini saya mempunyai contoh suatu data. Contoh ada di sini kita isi dengan post test eksperimen atau pretest eksperimen. Nah, jadi di kolom ini tidak boleh pakai spasi ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian pretest control. Kemudian post test eksperimen. Enter lagi, kemudian post test control. Nah, contoh seperti ini. Kemudian untuk datanya nanti kita nggak pakai desimal saja. Nah, ini scale. Kita pakai scale. Oke. Nah, jadi kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah. Kan tadi kalau tampilan awal ini semuanya hanya var sampai sini. Tapi ketika kita sudah mengisi yang di sini, yang di name ini dengan test control, pretest control, test eksperimen, dan test eksperimen, nah, ketika data view ini sudah otomatis berubah. Nah, sini saya mempunyai data contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan aplikasi ini, kita akan menguji semua keempat data ini. Apakah keempat data ini berdistribusi normal apakah tidak. Nanti akan ada yang namanya uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Caranya seperti apa? Inilah langkah-langkahnya seperti itu. Jadi jika sudah memasukkan variabel view yang ini, kemudian sudah edit yang ininya, kemudian masuk ke data view, kemudian kita memasukkan datanya. Di sini datanya sebanyak 34, semuanya sama rata. Nah, setelah itu kita masuk ke menu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, kemudian plot, kemudian centang yang normality plot di test, kemudian continue, kemudian yang data yang ini dipindahin ke kolom sebelah kanan. Kemudian pindahin, jika sudah tekan OK. Nah, jika sudah, nah, kita hasilnya ini seperti ini. Sini ada berbagai macam ya. Kita mulai dari awal. Nah, dari awalnya seperti ini, seperti ini. Nah, kita hanya memerlukan data yang test of normality saja. Nah, yang ini. Dari sekian banyaknya data, kita hanya memerlukan yang test of normality saja. Karena kan dari awal juga kita membahasnya tentang uji normalitas suatu data. Di sini ada test of normality Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang kedua ada Shapiro-Wilk. Di sini ada statistik, ada DF, ada SIG.
Sig ini sigma. Ada pretest eksperimen, post pretest control, post test eksperimen, dan post test control. Nah, kita akan menguji dari keempat data pretest eksperimen, post test eksperimen, pretest control, dan post test control ini apakah keempat ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengujinya kita akan menentukannya di aplikasi Word saja biar lebih mudah. Nah, baik, di sini saya sudah menyediakan langkah-langkah agar kita sampai kepada pembahasan kesimpulan daripada berdistribusi normal atau tidaknya. Yang pertama di sini ada data kelas eksperimen. Nah, di sini ada pretest eksperimen. Yang tadi ya teman-teman. Nah, datanya angka-angkanya sudah saya kopikan ke sini. Ini sama yang seperti yang di aplikasi Excel tadi. Kemudian yang test of normality-nya juga saya sudah mengkopikan ke sini. Nah, kemudian langkah yang pertama, di sini ada hipotesis statistik. H0 itu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi H0 dan H1 ini bertolak belakang gitu. Kalau H0 ini berasal dari populasi berdistribusi normal, sedangkan H1 ini sebaliknya. Kemudian di sini ada alfa. Nah, alfa itu apa sih? Alfa itu di dalam uji normalitas itu disebut dengan tingkat kesalahan, di mana ketika kita melakukan suatu eksperimen pasti yang namanya kesalahan itu ada. Makanya di sini saya hanya mencantumkan 5% saja. Sebenarnya ini bebas, tergantung kita sebagai pengujinya mau menyertakan berapa persen. Cuman yang namanya kita ketika bereksperimen itu pasti mengharapkan tingkat kesalahannya itu lebih kecil dan tingkat keberhasilannya lebih besar. Nah, 5% ini jika didesimalin itu menjadi 0,05. Nah, di sini ada statistik uji. Nah, statistik ujinya di sini ada uji kenormalan SIG. SIG ini SIG yang pertama itu adalah SIG yang dari Kolmogorov-Smirnov. Kemudian uji kenormalan SIG yang kedua ini adalah yang dari Shapiro-Wilk. Nah, kita masukkan sigma yang dari Kolmogorov-Smirnov itu di sini sebenarnya 0 gitu. Di depan koma ini adalah 0. Jadi di sini sebenarnya 0,178. 0. Nah, itu sebenarnya 0, cuman karena ini sistem jadi garis alfa. 0,178. Kemudian yang Shapiro-Wilk, sigma yang Shapiro-Wilknya kita masukkan 0,068. 0,068. Kemudian setelah seperti itu, di sini ada kriteria ujinya. Kriteria ujinya H0 itu ditolak jika sigma per P value itu lebih kecil daripada alfanya. Nah, alfa di sini. Ditolak itu ketika sigma yang di sini, sigma ini atau sigma ini itu lebih kecil daripada alfa di sini, maka ditolak. Artinya tidak berdistribusi normal. Kemudian sebaliknya, ketika sigma yang ini atau sigma yang ini itu lebih dari sama dengan alfa yang ini, maka diterima atau berdistribusi normal. Maka kita tentukan di sini. Sekarang kita masukkan sigma yang dari Shapiro-Wilk yang ini 0,178 daripada 0,05 itu apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya, jawabannya adalah lebih besar atau lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita masukkan lebih dari sama dengan. Oke, kita copy aja agar lebih mempermudah. Kemudian yang kedua, 0,068 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Ya, benar sekali jawabannya adalah lebih dari sama dengan 0,0. Dikarenakan tadi kriteria ujinya itu ketika sigma itu lebih besar daripada alfa dan di sini kedua data di sini itu lebih besar, maka
kriteria uji ini dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan data kelas eksperimen yang dari pretest ini, yang dari pretest eksperimen, baik data yang dari Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk ini berdistribusi normal. Kesimpulannya adalah data pretest kelas A eksperimen ini berasal dari populasi berdistribusi normal karena memenuhi kriteria uji normalitas dengan nilai nyatanya 5%. Kemudian kita lanjut kepada data yang kedua. Di sini ada post-test eksperimen. Langkah-langkahnya sama halnya seperti yang tadi teman-teman. Tidak ada yang beda sama sekali. Di sini ada hipotesis statistik, H0 itu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1 itu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian ada alfa atau tingkat kesalahan sama 5%, atau di desimalin itu 0,05. Kemudian di sini kita masukkan sigma yang Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,043. Kemudian yang kedua itu sigma yang dari Shapiro-Wilk 0,144. Nah, kemudian kita masuk kepada kriteria uji. Sini kita tentuin apakah lebih besar atau lebih kecil. Yang pertama 0,043 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari alfa dari tingkat kesalahannya? Ya, benar sekali ini adalah lebih kecil daripada 0,05. Kemudian yang di sini 0,144 ini apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Ya, benar sekali lebih dari sama dengan 0,05. Dikarenakan ini berbeda dari data yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya ini lebih besar dan ini juga lebih besar, sedangkan ini mah lebih kecil dan yang bawah lebih besar. Nah, maka kesimpulannya pun berbeda, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan uji normalitas menggunakan uji kenormalan yang Kolmogorov-Smirnov, data yang ini, yang dari Kolmogorov-Smirnov ini, data di atas tidak dapat dikatakan berdistribusi normal karena tidak dapat memenuhi kriteria uji normalitas, di mana data yang dari Kolmogorov-Smirnov ini lebih kecil, dalam artian tidak memenuhi. Sedangkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dapat dikatakan berdistribusi normal karena dapat memenuhi kriteria uji normalitas, di mana karena memenuhinya ini dihitung dari lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu untuk data yang kedua. Kemudian data yang ketiga ada pretest control. Nah, langkah-langkahnya sama persis seperti yang tadi. Di sini ada hipotesis statistik, kemudian yang membedakannya hanya di statistik ujinya, di mana di sini sigmanya yang akan berbeda. Di sini sigmanya adalah 0,009. Kemudian yang dari Shapiro-Wilk-nya 0,072. Nah, kemudian kita tentukan langsung apakah lebih besar atau lebih kecil. 0,009 itu lebih kecil dari 0,005. Kemudian yang kedua juga ini 0,072 ternyata lebih dari sama dengan 0,05. Nah, dikarenakan yang ini itu sama persis seperti yang sebelumnya, di mana data yang dari Kolmogorov-Smirnov ini lebih kecil dan yang dari Shapiro-Wilk ini lebih besar, maka kesimpulannya pun sama. Jadi kesimpulannya berdasarkan uji normalitas menggunakan uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov, data di atas tidak dapat dikenakan berdistribusi normal karena tidak memenuhi kriteria uji normalitas. Jadi data yang dari Kolmogorov-Smirnov ini tidak berdistribusi normal karena kriteria ujinya tidak terpenuhi, di mana sigmanya itu lebih kecil daripada alfa. Nah, kemudian sedangkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dapat dikatakan berdistribusi normal karena dapat memenuhi kriteria uji normalitas. Mana yang dari data yang dari Shapiro-Wilk ini sigmanya itu lebih dari sama dengan alfa. Itu yang ketiga, dan ini yang terakhir post-test control. Langkah-langkahnya tetap sama seperti yang tadi. Di ada hipotesis statistik, kemudian statistik uji kita masukkan sigmanya. Sigmanya di sini adalah 0,07. Kemudian sigma 0,007, kemudian sigma yang kedua 0,055. 0,007 itu lebih kecil daripada 0,5.
0,05. Kemudian yang 0,055 itu lebih besar daripada 0,05. Dikarenakan kriteria ujinya sama dengan kriteria uji yang sebelumnya, di mana yang data yang Kolmogorov Smirnov ini lebih kecil dan yang dari Shapiro-Wilk-nya ini lebih besar, maka kesimpulannya pun sama seperti yang sebelumnya, di mana berdasarkan kriteria uji normalitas menggunakan uji kenormalan Kolmogorov Smirnov, data di atas tidak dapat dikatakan berdistribusi normal dikarenakan karena tidak dapat memenuhi kriteria uji normalitas. Sedangkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dapat dikatakan berdistribusi normal karena dapat memenuhi kriteria uji normalitas. Nah, mungkin kesimpulan secara kolektif, secara keseluruhannya, di sini yang pertama itu ada pretest eksperimen. Pretest eksperimen ini datanya itu baik data yang dari Kolmogorov-Smirnov maupun data yang dari Shapiro-Wilk ini kedua-duanya itu berdistribusi normal karena memenuhi kriteria uji normalitas, di mana kedua sigma-nya ini lebih besar daripada alfanya. Sedangkan untuk data yang dari post-test eksperimen, kemudian data yang dari pre-test control, dan yang terakhir adalah post-test control, itu yang berdistribusi normalnya hanya data yang dari Shapiro-Wilk-nya saja. Untuk data yang dari Kolmogorov-Smirnov-nya itu tidak berdistribusi normal, di mana yang data yang dari Shapiro-Wilk-nya ini sigmanya itu memenuhi kriteria uji normalitas karena lebih dari alfanya. Sedangkan yang dari Kolmogorov-Smirnov ini tidak memenuhi uji normalitas karena sigmanya ini lebih kecil daripada alfa atau tingkat kesalahan. Nah, mungkin hanya itu dari awal sampai akhir yang dapat saya bahas. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan datang dari batas kemampuan dan pengetahuan saya pribadi, sedangkan kebenaran hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.